novel, tentunya kita sudah tahu ya, ada sebagian yang tahu, ada sebagian juga yang enggak. Novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novelia, sebuah barang baru yang kecil. Kemudian kata itu diartikan sebagai sebuah karya sastra yang berbentuk prosa. Dalam karya sastra tentunya ada dua unsur ya. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang berada di luar sastra tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di dalam karya tersebut. Tentunya kalau kita menganalisis novel ya, ada beberapa struktur yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tema, dimana kita kalau menganalisis novel itu novel atau cerpen ya, ada berbagai tema. Tema itu cakupan yang luas dari judul. Jadi kita harus menentukan tema dulu, baru kita menentukan judul dari tema tersebut. Tema merupakan inti atau pokok persoalan yang menjadi dasar pengembangan cerita. Tema menyangkut segala persoalan, baik masalah kemanusiaan, kekuasaan, dan kecemburuan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada alur atau plot, biasanya orang bilang gitu, merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Karena adanya sebab akibat, maka kita akan mudah untuk mengetahui alur cerita. Selanjutnya ada latar atau setting, meliputi tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Latar dalam suatu cerita bersifat faktual. Ada juga yang selanjutnya ya, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan fakta tokoh-tokoh dalam drama atau cerpen ya. Jadi dalam menganalisis novel itu kita harus menentukan tokoh siapa, tokohnya bagaimana gitu. Jadi itu adalah salah satu unsur untuk unsur intrinsik. Ada sudut pandang juga, selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawa cerita. Posisi pengarang ini terdiri atas dua macam. Yang pertama, berperan langsung sebagai orang pertama atau sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang bersangkutan. Misalnya di dalam cerita itu yang bersangkutan yang terlibat langsung dalam cerita. Sedangkan yang kedua hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat atau di luar cerita. Amanat, selanjutnya amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya itu. Amanat disampaikan rapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruhan isi cerita. Oleh karena itu, untuk menemukannya tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf saja, melainkan harus menghabiskan sampai tuntas. Jadi di sini amanat itu disembunyikan oleh pengarang. Kenapa? Karena supaya pembaca penasaran amanat apa yang ada di dalam cerita itu. Cerita bisa jadi novel, cerpen, dan masih banyak lagi. Ada juga gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerita menggunakan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog dan mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis menggunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau statistis. Itu. Jadi